Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sungguh bersyukur dan bersuka cita boleh tiba di hari ke-10 di tahun 2021. Kita sama-sama percaya ini karena Tuhan yang terus menjaga dan menyertai kita, sehingga kita boleh melangkah tiba di hari ini. Bapak Ibu, memulaikan persekutuan kita di pagi hari ini, saya berikan waktu sejenak kita untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, dan mari kita kidungkan bersama-sama lagu yang berjudul Still My Soul Be Still sebagai lagu pujian pertemuan kita. My soul be still, and do not fear, though winds of change may rage tomorrow. God is at your side, no longer dread the fires of unexpected sorrow. God, you are my God, and I will trust in you and not be shaken. Lord of peace, renew a steadfast spirit within me to rest in you alone. Still, my soul be still, do not be moved by lesser light and fleeting shadows. Hold unto his ways with shield of faith against temptation flaming arrows. God, you are my God, and I will trust in you and not be shaken. Lord of peace, renew a steadfast spirit within me to rest in you alone. To rest in you alone. Bapak Ibu, silakan duduk dan mari kita dengarkan beberapa pengumuman untuk kita perhatikan terkait dengan segala kegiatan yang akan kita jalani di sepanjang minggu ini. Bapak Ibu, seperti biasa setelah kebaktian ini kita akan bersama-sama mengadakan fellowship. Jadi untuk Bapak Ibu yang hadir bersama di ibadah onsite di lapangan basket SD Holland Village, pastikan Bapak Ibu bersama keluarga boleh mengikuti kegiatan fellowship setelah ini, supaya kita boleh membahas apa yang telah kita dengarkan dalam khotbah di ibadah ini dengan lebih dalam lagi. Dan untuk minggu berjalan Bapak Ibu, setiap hari Rabu seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu diundang untuk mengikuti prayer meeting. Jadi mari kita atur jadwal masing-masing supaya kita boleh bersama-sama hadir dalam kegiatan ini. Dan untuk ibadah minggu yang akan datang, kita bersyukur kita akan dilayani oleh hambanya Dr. Rick Kanada Jr. Kita bersyukur setelah beberapa waktu kembali beliau boleh melayani kita. Jadi kita juga doakan untuk semua persiapan beliau dalam menyiapkan rekaman ibadah supaya nanti itu boleh menjadi berkat. Dan terakhir Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang saya tahu tiap minggu menanti untuk tayangan sekolah minggu. Jadi setelah ibadah ini nanti akan dikirimkan tautan sehingga Bapak Ibu boleh mendampingi putra-putri masing-masing dalam mengikuti ibadah Sunday School. Saat ini Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu yang hadir bersama di lapangan basket SD Holland Village maupun yang mengikuti ibadah ini dari rumah, silakan boleh saling menyapa satu dengan yang lain
untuk keluarga yang mengikuti ibadah ini. Walaupun kita belum bisa berjabat tangan, tapi saya percaya Bapak Ibu bisa menyapa dengan cara yang unik masing-masing untuk menunjukkan bahwa kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di sepanjang ibadah ini, dan ini menjadi wujud perhatian kita juga ya untuk rekan-rekan kita yang mengikuti ibadah ini bersama. Baik, saya pikir cukup. Nah, saat ini saya undang kembali Bapak Ibu untuk berdiri, dan bersama kita akan membaca dari satu bagian Alkitab, dari 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 27 untuk membuka ibadah ini. Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Mari kita ucapkan bersama, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Mari kita puji dan agungkan Allah kita dengan kita bersama kidungkan lagu yang berjudul Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih, muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Mari kita berdoa, dan doa ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhanlah pemilik kehidupan kami. Tuhan yang terus menjaga, memelihara kami, sehingga kami boleh tiba di hari ke-10 di tahun 2021. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah untuk semua yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih kalau di pagi hari ini kami boleh bersekutu kembali bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya ini bukan satu kebetulan dan ini bukan suatu rutinitas yang kami jalani dari minggu ke minggu. Tapi ini adalah sebagai satu sarana anugerah yang telah Tuhan berikan pada kami. Bahwa memang sejatinya kami sebagai orang percaya untuk boleh bersekutu. Dan lewat persekutuan ini kami boleh memuji dan memuliakan Allah kami. Kami sungguh bersyukur dan memohon biarlah Tuhan yang memberkati jalannya ibadah ini dari permulaan, pertengahan, hingga boleh selesainya dengan baik. Ini doa syukur dan sembah kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri, dan mari kembali kita kidungkan 2 lagu berturut-turut. Lagu yang pertama berjudul Pujilah Tuhan Sang Raja, diikuti dengan lagu yang berjudul Agungkan Kuasa Namanya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwa, pujilah Dia. Datang berkaum bila musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa Padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, adukan suaramu, amin. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Kau Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji Tuhanmu. Mesiasmu terimalah dan puji Yesus Tuhanmu. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Dan saat ini Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Mari kita membaca secara bertanggapan pengakuan iman kita di pagi hari ini yang diambil dari Katekismus Kecil Westminster, pertanyaan 87
dan 88. Apakah pertobatan kepada kehidupan sejati itu? Pertobatan kepada kehidupan sejati adalah anugerah yang menyelamatkan, di mana seorang pendosa karena menyadari dosa-dosanya dan memahami belas kasihan Allah di dalam Kristus, dengan menyesali dan membenci dosanya, meninggalkan dosa-dosa itu dan berbalik kepada Allah dengan bertujuan dan berusaha melakukan ketaatan yang baru. Apakah sarana-sarana lahiriah dan biasa yang melaluinya Kristus menyampaikan berkat-berkat penebusan kepada kita? Sarana-sarana lahiriah dan biasa yang melaluinya Kristus menyampaikan berkat-berkat penebusan adalah ketetapan-ketetapannya, khususnya firman-Nya, sakramen dan doa yang diberlakukan bagi orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Demikianlah pengakuan iman kita di pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh mengaku dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Mari pertama kita mengaku dosa kita secara komunal. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memasuki hadirat-Mu dengan mengakui dosa-dosa yang kami tutupi dari yang lain. Kami mengakui pikiran, perasaan, dan perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Bahkan terkadang kami tidak menghargai sarana-sarana anugerah yang Tuhan sediakan untuk membuat kami lebih mencintai-Mu. Namun anugerah-Mu tersedia bagi umat-Mu. Engkau sajalah yang dapat memulihkan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dan saat ini mari kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Secara pribadi kita mengaku dosa kita. Tuhanlah yang mengetahui kedalaman hati kami. Tuhan yang mengetahui kebobrokan hati kami. Kami ini datang dengan hancur hati menghampiri tata kasih karunia-Mu, mengaku akan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan saat ini dengarkanlah jaminan pengampunan yang diambil dari Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bapak Ibu, sekali lagi saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh berdoa, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita datang dengan segala keberadaan kita satukan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita boleh menaikkan doa-doa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Nama-Mu yang layak kami puji dan tinggikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepadamu. Karena memang Engkaulah yang layak kami puji dan agungkan. Dan setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu adalah hal-hal yang patut kami syukuri. Kami harus akui bahwa sebagai manusia, seringkali kami menilai kebaikan Tuhan hanya menurut hal-hal yang kami pandang baik. Tapi berulang kali Tuhan menunjukkan pada kami bahwa sebenarnya ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami, yang dalam pandangan kami sepertinya itu bukan hal yang baik. Sebenarnya itu adalah sarana anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Itulah cara Tuhan untuk menolong kami, untuk kami boleh terus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Untuk semakin menyadari bahwa hanya dalam Tuhanlah kami akan terus menemukan rasa aman,
sukacita yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia. Terima kasih Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh melangkah memasuki tahun 2021. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan kami ada sampai hari ini. Ini karena Tuhan yang berkasih karunia dalam kehidupan kami. Karena itu kami percaya bahwa memang hidup kami, dalam hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Tuhan akan terus menopang kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Hingga ketika kami menjalani hari kehidupan kami di dunia ini, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kami. Dan kami boleh membagikan, mewartakan akan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, ketika kami memasuki tahun 2021, banyak juga di antara kami orang tua dan anak-anak, kami diperhadapkan dengan semester baru, di mana kami akan melanjutkan tahun ajaran 2020-2021. Kami tahu bahwa situasi ke depan tidak jauh lebih mudah daripada apa yang telah kami alami di sebelumnya. Tapi kami percaya Tuhan yang akan terus menopang kami, menuntun kami untuk kami boleh menyelesaikan tahun ajaran ini. Dan kami boleh melihat ke belakang dan menyaksikan karya besar yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan itu bisa kami terus beritakan kepada generasi kami selanjutnya. Memberitakan akan perbuatan baik yang Tuhan terus kerjakan. Dan lewat semuanya itu kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang menopang kami, orang tua, para tenaga pendidik, para siswa dalam proses belajar ini. Kami juga boleh bersinergi dan terus menemukan bahwa semuanya ini bukan dihadapi sendiri, tapi untuk kami hadapi bersama-sama. Tuhan, kami sampai saat ini belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi kami terus memohon belas kasihan Tuhan untuk menjaga kami, menguatkan kami. Bahkan ketika ada di antara kami yang Tuhan izinkan untuk boleh terkena dengan virus corona ini Tuhan, dan harus dirawat. Kami percaya ini bukan satu kebetulan, tapi semuanya berada di dalam otoritas Tuhan. Karena itu kami memohon belas kasihan Tuhan, supaya apa yang kami alami ini sebagai pribadi maupun komunitas, tidak lalu begitu saja. Tapi kami boleh memaknainya dan melihat akan segala pekerjaan baik yang telah Tuhan kerjakan. Sehingga setelah Tuhan sembuhkan, kami tidak lupa begitu saja apa yang pernah kami alami. Tapi itu menjadi satu tanda dalam kehidupan kami. Dan ketika kami lihat ke belakang, kami boleh melihat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini dunia terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan, dengan pengadaan vaksin. Kami tahu saat ini pemerintah bekerja begitu rupa untuk pengadaan vaksin ini. Tapi kami tahu Tuhan, kalau Tuhan tidak bekerja, vaksin ini semuanya menjadi sia-sia. Karena kami percaya bahwa sumber pelindungan kami adalah dari Tuhan. Semua yang kami usahakan itu hanyalah usaha yang kami bisa pikirkan sebagai manusia. Tapi Tuhanlah pemberi kesembuhan, Tuhanlah penjaga dan pemelihara kami. Tolonglah kami Tuhan untuk kami tidak mengandalkan vaksin seolah-olah itu adalah Tuhan kami. Tapi kami terus diarahkan bahwa itu adalah cara Tuhan untuk memelihara kami. Tapi Tuhanlah pengharapan kami satu-satunya. Tuhan, kami teringat untuk keluarga kami atau saudara kami yang mungkin saat ini juga sedang sakit. Apapun bentuk sakitnya itu, biar Tuhan juga yang memelihara mereka. Tuhan menopang mereka, memberkati semua daya upaya mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Kebutuhan mereka secara finansial biar Tuhan akan cukupkan juga. Karena kami percaya setiap hal yang sedang terjadi saat ini Tuhan, itu tidak pernah berada di luar kendali Tuhan. Dan bagi kami ada yang mungkin saat ini juga sedang bersuka cita, baik karena ketambahan usia yang baru, pribadi maupun keluarga, atau juga mungkin mendapatkan pekerjaan yang telah lama dinantikan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dan menyempurnakan apa yang menjadi sukacita kami saat ini. Dan biarlah segala kemuliaan kami hanya persembahkan kepada Tuhan. Ini doa dan syukur dan sembah kami kepadamu. Yang kami persembahkan hanya dalam nama Anakmu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang saya
kasihi, saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari dengarkan ayat Alkitab dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang kiranya ini boleh menjadi pengantar sebelum kita memberikan persembahan kita. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil kita memberikan persembahan, kita kidungkan lagu yang berjudul Ku Berbahagia Yakin Teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat aman merdu, kasih dan rahmat sertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdiri dan bersama kita doakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati apa yang telah kami kumpulkan, untuk itu boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk setiap mereka yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, biar Tuhan yang memberkati mereka, menolong mereka, untuk mereka boleh mengerjakan tugas mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Ini doa syukur kami kepadamu, yang kami persembahkan hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Dan saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh diperbarui dalam firman-Nya. Dan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Heri Yulianto yang akan mengkhotbahkan dari Yesaya 30 ayat 1 sampai 18. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh dipertemukan kembali pada pagi hari ini. Kita sudah memasuki lembar yang ke-10 dari buku harian kita di tahun 2021 ini. Tidak ada salahnya jika saya masih mengucapkan selamat tahun baru bagi saudara, khususnya bagi mereka yang saya belum pernah jumpai, baik secara fisik maupun juga secara virtual. Kiranya momen pergantian tahun menjadi bagian yang baik bagi kita
untuk kita bisa berhenti sejenak, menepi sejenak, merenungkan kembali peta perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dan kemudian menikmati keagungan karyanya di dalam hidup kita. Dan oleh karenanya kita boleh memperoleh kekuatan yang baru untuk melangkah di tahun yang baru dengan penuh kesegaran. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau yang sudah membimbing kami di tahun yang lalu, Engkau juga yang sudah membimbing kami memasuki tahun yang baru. Kiranya ya Tuhan, tahun ini kami juga boleh jalani bersama dengan Engkau, mengharapkan segala sesuatu hanya kepadamu, dan bersandar segala sesuatunya hanya kepadamu saja. Bimbinglah kami Tuhan di tahun ini, sebagaimana Engkau juga membimbing kami di tahun yang lalu. Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang bekerja mendahului apa yang manusia bisa sampaikan, bekerja sedemikian rupa dengan kuat kuasa Roh-Mu ya Tuhan, mempersiapkan hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi lahan yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan tolonglah hamba-Mu yang sederhana ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-30. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara melihat di dalam bagian Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan Rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb, melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir, yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para penglihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis, lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dan dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata.
seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kami akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan berketetapan hati untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 akan menjadi catatan sejarah tersendiri. Ketika kita semua berjuang keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19. Dan sepertinya pergumulan kita melawan pandemi ini akan masih diperpanjang sampai tahun ini. Hal ini ditandai dengan kemunculan varian baru virus COVID-19 yang tingkat penyebarannya, tingkat penularannya jauh lebih cepat. Pertama kali diidentifikasi di Inggris. Nah, itulah sebabnya pemerintah Indonesia pada akhirnya harus memutuskan untuk menutup jalur penerbangan dari luar negeri masuk ke Indonesia sebagai langkah antisipatif. Jadi tahun 2021 kita akan masih di dalam pergumulan yang sama dengan pandemi ini. Mungkin beberapa dari antara kita sudah mulai lelah. Mungkin beberapa dari antara kita sudah mulai bertanya, kapan kira-kira situasi ini berakhir dan pergumulan kita melawan pandemi ini berakhir? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kapan kita akan selesai dengan situasi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, entah karena pandemi, entah karena situasi kehidupan yang lain, bukankah pada dasarnya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang memang penuh dengan pergumulan, tantangan, kesulitan, dan di dalam kesesakan? Hal itu sepertinya tak terhindarkan, bukan, di dalam hidup kita. Nah, maka jika kemudian pergumulan itu tak terhindarkan bagi kita, bagaimana kita menyikapinya? Apa yang sesungguhnya firman Tuhan ajarkan bagi kita? Jika memang toh kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang syarat sekali dengan pergumulan dan tantangan, entah karena pandemi atau karena hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui teks bacaan yang kita pelajari pada pagi hari ini yang baru saja kita baca, saya mengajak kita merenungkan bahwa di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, sesungguhnya Tuhan mengajarkan kita untuk tetap tinggal tenang dan percaya di dalam Dia. Tetap tinggal tenang dan percaya kepada Sang Sutradara Agung yang mengontrol sejarah, yang sepenuhnya mengendalikan sejarah. Karena dengan tinggal tenang dan percaya di dalam Dialah sumber kekuatan kita. Disitulah kekuatan saudara, disitulah kekuatan saya.
In quietness and trust is your strength. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca baru saja dari Yesaya 30 ayat 1 sampai 18 terletak di dalam konteks historis ketika Yehuda pada zaman Hizkia sedang berjuang melawan Sanherib, Raja Asyur, sekitar tahun 703 sampai 701 sebelum Masehi. Dan di dalam pergumulannya itu melawan Sanherib, Raja Asyur, dia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Mesir. Beraliansi dengan Mesir. Dengan begitu, dia bisa punya cukup kekuatan untuk melawan Asyur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas Asyur adalah kekuatan yang besar pada masa itu. Karena itu Yehuda perlu meminta bantuan kepada Mesir. Sesungguhnya secara politis ini logis. Logis jika kemudian ada kekuatan yang besar di utara, yaitu Asyur, yang kemudian mengancam keberadaan Yehuda. Dan karena itu Yehuda meminta bantuan kepada kekuatan besar yang lain di selatan, Mesir. Logis, secara politis sangat logis. Tetapi di dalam kacamata Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yehuda adalah sebuah pemberontakan yang serius di hadapan Tuhan. Dan kita bisa lihat bagian yang kita baca diawali dengan satu kata yang sangat-sangat keras, yaitu celakalah. Celakalah harus dimaknai bahwa Tuhan mengutuk Yehuda yang melakukan hal tersebut. Celakalah. Ayat 1 dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua masalah besar di sini. Ada dua masalah besar. Masalah yang pertama adalah Yehuda dan pembesar Yerusalem memberontak dan melawan rancangan Allah melalui Asyur. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah Yehuda dan pembesar Yerusalem bersekutu dengan Mesir, dan itu adalah bentuk ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Nah, mari saya ajak kita semua untuk melihat dua masalah besar ini dan merenungkannya dengan baik. Masalah yang pertama, jelas Yehuda dan pembesar Yerusalem sedang memberontak melawan rancangan Allah melalui Asyur. Kita tahu bahwa Asyur adalah bangsa yang dipakai Allah, dipakai oleh Allah sebagai alat di tangan Allah untuk menghukum umat Tuhan karena dosa mereka. Kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-20, saya akan bacakan. Yesaya pasal 7 ayat ke-20. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Jadi jelas Asyur di sini adalah alat di tangan Tuhan. Inilah rencana Tuhan, inilah rancangan Tuhan pada waktu itu. Nah, alih-alih menerima hukuman dan pendisiplinan dari Tuhan melalui Asyur, umat Tuhan malah kemudian merancangkan aliansi dengan Mesir. Dengan kata lain, umat Tuhan sedang melawan rancangan Tuhan bagi mereka. Ayat yang kita baca menjelaskan bahwa mereka itu menutup telinga dan menutup mata mereka bagi kebenaran. Coba perhatikan ayat 9 sampai 11, saya bacakan kembali. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong,
anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang bahkan kepada para tukang tili mengatakan jangan menilik, dan kepada para pelihat jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Bayangkan, mereka menutup telinga, menutup mata, tidak mau mendengar tentang kebenaran, dan mereka bahkan berkata, kamu ambil jalan lain deh, dan jangan susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi jelas mereka sedang melawan rancangan Tuhan di dalam bagian ini. Bahkan mereka bersedia untuk menempuh jalan yang sulit dan penuh resiko ketika mereka hendak melawan rancangan Tuhan melalui Asyur. Mereka mengambil jalan melalui Negeb yang penuh dengan binatang buas. Mereka tidak mengambil jalan umum pada waktu itu melalui bagian selatan Laut Mediterania. Mereka menempuh jalan yang sulit supaya tidak kelihatan oleh orang lain bahwa mereka sedang berusaha mengambil jalan aliansi dengan Mesir di selatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini problem. Inilah masalahnya, bahwa umat Tuhan sedang melawan rancangan Tuhan bagi mereka. Nah, lantas apa yang kemudian Tuhan katakan kepada mereka? Tuhan katakan, kalian itu meminta pertolongan yang tidak berguna. Mesir yang kamu pikir akan menolong, dia akan gagal. Mesir itu tidak akan memberikan faedah terhadapmu. Ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna. Bahkan Tuhan katakan, sebab aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Bapak Ibu, Rahab itu adalah monster laut mitologi Mesir. Tetapi si Rahab yang identik dengan Mesir itu sendiri, Tuhan akan buat nganggur, gak bisa apa-apa. Bahkan Israel, maksud saya Yehuda, yang meminta pertolongan kepada Mesir, akan dibuat hancur seperti tempayan tukang periuk yang diremukkan. Bahkan remukannya itu untuk ambil api saja dari tungku gak bisa, untuk cedok air saja tidak bisa. Benar-benar hancur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa mengerti, dan sebenarnya kita semua bisa mengerti secara politis, Yehuda mau selamat dari Asyur, mereka butuh Mesir. Tetapi di dalam kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi, di dalam pergumulan akan ancaman Asyur yang mereka jumpai, mengambil jalan pintas dan melawan rancangan Tuhan bagi mereka, jelas bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Dengan mengandalkan hikmat mereka sendiri, mengandalkan pengertian mereka sendiri, meminta bantuan kepada Mesir, jelas bukanlah hal yang terbaik yang mereka lakukan. Tuhan mengutuk, Tuhan berkata, celakalah orang yang meminta bantuan kepada Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita juga pun demikian sebagai umat Tuhan. Ketika ada pergumulan, ketika ada dalam kesesakan, kesulitan, alih-alih kita berada tetap tinggal diam dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi hidup kita, kita memilih jalan pintas. Bahkan termasuk jika jalan pintas itu adalah sebuah pemberontakan dan ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Ada kalanya di dalam kesesakan dan himpitan,
kita ditawarkan jalan pintas, dan kita ambil itu sekalipun kita tabrak kehendak Tuhan. Kita tidak belajar untuk tinggal tenang. Tinggal tenang di dalam Tuhan. Tinggal tenang di dalam rancangan Tuhan bagi kita. Pun rancangan Tuhan yang membawa kita ke dalam lembah kekelaman sekalipun, seharusnya kita belajar untuk tetap tinggal tenang di dalam situasi apapun kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam rencananya bagi kita, dalam situasi apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya pengalaman ketika saya lulus SD. Saya ingin sekali masuk sekolah terbaik, SMP terbaik di Surabaya, SMP negeri terbaik di Surabaya, SMP negeri 1 Surabaya. Saya merasa 6 saya baik, ya, dulu masih pakai 6 nilai Eptanas murni. Jadi saya yakin saya bisa masuk. Tetapi kakak nomor 1 saya berkata, "Jangan Her, jangan masuk ke sana. Nanti kalau gagal kamu malah nggak bisa sekolah di negeri. Lagi pula di sana itu kumpulannya orang-orang yang borju, yang kaya. Kamu nanti malah kesulitan di sana." Saya nggak sependapat. Buat saya pingin sekolah yang terbaik. Masalahnya, papa saya dukung kakak saya. Jadi saya didaftarkan ke SMP Negeri 3 Surabaya, di mana saya tidak terlalu berminat sebetulnya. Tapi ya, oke. Nah, pengumuman penerimaan siswa sudah ada. Ketika saya mau melihat, yang pertama kali saya lihat adalah ke SMP Negeri 1. Loh, kenapa saya ke sana? Saya ingin cek berapa 6 terendah yang diterima di sana. Dan betul kan? Saya seharusnya masuk. Wah, saya kesel luar biasa. Saya pikir, tuh kan seharusnya saya masuk. Kalian sih nggak percaya bahwa saya bisa masuk. Maka saya melalui waktu-waktu saya di SMP Negeri 3 di awal-awal itu dengan perasaan kecewa, kesal sekali, marah, karena saya tidak mendapatkan apa yang saya ingin dapatkan. Tidak seperti yang saya rancangkan sebelumnya. Yang saya rancangkan, saya akan sekolah di SMP yang terbaik. Tapi tidak demikian realitanya. Jadi, apakah saya gagal? Kalau saya tengok kembali kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya justru akan sangat-sangat bersyukur bahwa Tuhan di dalam rencananya yang indah membawa saya ke SMP Negeri 3, bukan SMP Negeri 1 seperti yang saya rencanakan. Karena justru di SMP Negeri 3 lah Tuhan menangkap saya, bertobat di sana, belajar firman di sana, pun belajar melayani memberitakan firman di sana. Karena ketika saya selesai menjadi alumni SMP Negeri 3, saya kembali ke sana untuk membimbing persekutuan doa di sana. Salah satunya belajar memberitakan firman setiap hari Jumat di persekutuan doa siswa Kristen di SMP Negeri 3. Maka jika saudara, Bapak Ibu melihat saya sebagai pemberita firman, ini pun bagian yang indah yang Tuhan percayakan di dalam kegagalan rancangan saya masuk SMP Negeri 1 Surabaya. Kadangkala kita berpikir kalau segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, kita kecewa, kita merasa gagal, kita marah, kita tidak belajar untuk tinggal diam, tinggal tenang di dalam Tuhan. Belajar untuk menerima apapun rancangan yang Tuhan sediakan bagi kita tanpa banyak bersungut-sungut,
tanpa banyak mengeluh. Israel di dalam kesulitan pergumulannya tidak belajar tinggal tenang di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masalah yang kedua adalah Yehuda dan pembesar Yerusalem bersekutu dengan Mesir sebagai bentuk ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Mereka bersekutu dengan Mesir, menganggap Mesir adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan mereka. Dan dengan demikian mereka menolak bergantung kepada Allah, menolak percaya kepada Allah, menolak bersekutu dengan Allah. Mereka lebih memilih untuk bersekutu dengan Mesir, untuk melawan Asyur yang adalah alat di tangan Allah. Dengan kata lain, melawan Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menolak bergantung kepada Allah, menolak percaya, trust kepada Allah. Mereka berkata, kami mau naik kuda dan lari cepat. Tapi firman Tuhan katakan, ya, kamu mengendarai kuda, kamu akan lari, tapi kamu akan lari dan lenyap. Mereka berkata, saya mau mengendarai kuda tangkas. Firman Tuhan katakan, pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Mereka berkata, kami akan punya bala tentara, kerajaan yang banyak, pasukan yang banyak. Tetapi firman Tuhan berkata, 1000 orang akan lari karena ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Dan firman Tuhan katakan, kamu akan ditinggalkan sendiri. Sendiri seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Sendiri seperti panji-panji di atas bukit. Ditinggalkan. Maka bukan kuda, bukan kereta kuda orang Mesir, bukan bala tentara Mesir. Kamu harus percaya dan bersadar. Kamu harus tahu siapakah yang layak dipercayai dan disandari. Dalam kesesakanmu dan di dalam ketakutanmu, hai Yehuda, kamu harus tahu siapa sumber pertolonganmu dan kepada siapa kamu harus menjalin persekutuan. Dan kamu harus belajar percaya, trust, dan berharap. Siapa? Yaitu Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu yang kamu katakan menyusahkan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan hanya meminta umatnya untuk belajar percaya, trust kepadanya. Memang ada kesulitan, tantangan, memang ada hukuman dari Asyur. Tapi jika memang itu adalah kehendak Tuhan, pendisiplinan yang datang dari Tuhan, belajar percaya, belajar trust, belajar tinggal diam di dalam Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, sejak perjanjian lama sampai hari ini, bukankah kita adalah orang-orang yang sulit sekali percaya kepada Tuhan? Sulit sekali trust kepada Tuhan. Tidak peduli berapa kali pun firman Tuhan diberitakan supaya kita percaya dan trust kepadanya. Tidak peduli seberapa sering kita kemudian ditegur, diingatkan, tapi tetap saja kita sulit sekali percaya kepadanya. Bahkan sekalipun berulang-ulang kali di dalam pengalaman hidup kita, Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang layak disandari pun, tidak serta-merta kemudian membuat kita lebih mudah untuk percaya, trust kepada Tuhan. Berapa kali sih Tuhan menyatakan kepada umat Tuhan bahwa Dia layak untuk disandari?
sejak Abraham, Ishak, Yakub, sejak mereka dalam perbudakan di Mesir, sejak mereka di padang gurun. Berapa banyak sih Tuhan menyatakan pada mereka bahwa Tuhan layak untuk disandari? Banyak kali, banyak kesempatan. Tapi apakah mereka kemudian percaya? Tidak. Sudah banyak yang Tuhan buktikan, Tuhan lakukan untuk membuat umat Tuhan percaya kepadanya, trust, menyandarkan diri kepadanya. Tetap saja umat Tuhan sulit percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan saya secara pribadi, Tuhan banyak sekali tunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang layak untuk saya percayai, dan kepadanya saya bisa mempercayakan diri. Banyak sekali. Tapi paling tidak izinkan saya untuk menceritakan 2 hal saja. Yang pertama adalah momen ketika saya memutuskan untuk pergi ke seminari, studi di saat malam. Bapak Ibu, saya pergi tanpa uang tabungan. Saya pergi tanpa ada donatur yang membiayai saya. Dan jelas keluarga tidak bisa membiayai studi saya. Saya pergi. Hemat sedemikian rupa supaya paling tidak saya bisa nyampe dari Surabaya ke Malang. Hemat sedemikian rupa. Sampai di Malang, dari mana saya akan biayai proses studi saya? Saya tidak bayar kuliah, saat tidak menarik biaya kuliah. Tapi saya harus membiayai kehidupan sehari-hari saya di asrama, makan, dan seterusnya. Dari mana uangnya? Saya tidak tahu. Saya hanya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya sudah diterima masuk saat, puji Tuhan. Jika Tuhan berkenan, Tuhan yang mencukupkan. Saya selesai, puji Tuhan. Siapa donaturnya? Saya tidak tahu. Memberikan lewat saat, tetapi saya tidak pernah tahu siapa dia. Saya hanya setiap bulan tanda tangan kwitansi pembayaran, dan saya kumpulkan setiap bulan sampai hari ini saya simpan. Tanda pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan layak untuk disandari. Yang kedua, ketika kelahiran putra kami yang pertama, Asra, kami planning, siapkan baik-baik. Tapi tanpa disangka-sangka ada pergumulan, ada masalah. Banyak sekali kemudian menguras keuangan, sampai kemudian kami tidak punya tabungan untuk jaga-jaga kelahiran anak kami yang pertama. Pada akhirnya kami hanya bisa berharap mudah-mudahan anak kami lahir normal supaya biayanya terjangkau. Tapi Bapak Ibu tahu, sejak Minggu siang kontraksi, kami pergi ke rumah sakit sampai hari Senin malam. Sampai baby itu kemudian kelelahan, tidak lagi kontraksi. Sudah diinduksi, tidak lagi kontraksi. Maka sekitar jam 6:30 atau jam 7 kurang malam hari Senin, dokter panggil saya dan dia berikan 2 opsi. Pak, mau kita paksa sekali lagi induksi, tetapi resiko buat babynya karena sudah kelelahan, dan Asra, anak kami yang pertama waktu itu kepalanya belum turun ke panggul. Jadi ada resiko kegagalan janin. Atau skip induksi dan kemudian kita langsung sesar. Maka saya datang kepada istri saya katakan kepada dia, kita sesar. Istri saya menangis, tapi saya katakan kepada dia, saya akan menjadi pribadi yang tidak akan pernah memaafkan diri saya sendiri jika ada hal-hal yang buruk terjadi pada anak saya karena keputusan yang saya ambil. Maka sesat. Ya, saya bilang sama istri saya, ini anak mahal. Ya. Tuhan cukupkan. Keluar dari rumah sakit, biaya semua terpenuhi. Puji Tuhan.
Tuhan layak untuk dipercayai dan disandari. Ada banyak momen yang lain saya bisa ceritakan satu persatu, tapi tidak dalam momen kali ini. Tetapi apakah itu kemudian membuat saya lebih bisa percaya kepada Tuhan? Lebih bisa mempercayakan hidup saya kepada Tuhan? Saya akan katakan, sayangnya tidak. Saya masih terus bergumul dan belajar. Belajar percaya sama Tuhan. Belajar mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Dia Allah yang layak untuk disandari. Untuk hidupmu hari ini, untuk masa depanmu, sampai kapanpun. Bahkan untuk keselamatan hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita belajar untuk tinggal diam dan percaya kepadanya. Jangan seperti Yehuda, tapi jadilah seperti halnya Kristus, yang di dalam kehidupannya di dunia ini sepenuhnya mempercayakan dirinya di dalam rancangan Sang Bapa, yang di dalam kehidupannya di dunia ini belajar tinggal tenang, percaya sepenuhnya kepada Bapa. Yang di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Yang bahkan sebelum itu di Taman Getsemani dia katakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Semata-mata taat, semata-mata tinggal diam dalam rencana Tuhan, semata-mata percaya kepada Bapa. Dan karena itulah dia boleh melaksanakan semua hal yang baik dan yang terbaik bagi kita hari ini. Karena itulah kemudian keselamatan itu bisa kita miliki hari ini, karena dia belajar tinggal diam dan percaya. Mari kita kemudian menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan itu dengan menghidupi kehidupan yang sama. Belajar untuk diam, taat, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapa. Tinggal tenang dan percaya. Disitulah kekuatan kita di dalam Tuhan. In quietness and trust unto the Lord is your strength, is my strength, is our strength. Saya tutup dengan satu ayat yang sengaja saya simpan. Ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Perhatikan, Tuhan itu sedang menanti-nantikan saatnya. Saatnya untuk apa? Untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia sedang menanti-nantikan saatnya. Saatnya untuk apa? Saat untuk menyatakan kasih sayang-Nya. Mari belajar, tinggal tenang dan percaya, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami dengan jujur mengaku, kami terlalu sering meragukan Engkau. Meragukan Engkau di dalam rancangan yang baik bagi kami. Meragukan Engkau di dalam ketidakpercayaan kami kepadamu. Kami justru seringkali mempercayai hal-hal yang lain lebih daripada Engkau sendiri. Kami naruh kepercayaan kami pada uang, pada posisi dan jabatan, pada pekerjaan, pada orang-orang yang kami anggap bisa melindungi kami.
kami justru menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang lain itu. Kami tidak menaruh kepercayaan kami kepadamu. Padahal Engkau hanya meminta kami untuk tinggal diam dan percaya. Tetapi kami enggan. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami memasuki tahun yang baru ini, untuk kami berjalan di dalam kedamaian dan ketenangan hati kami, tinggal diam dan percaya sepenuhnya kepadamu yang menuntun kehidupan kami, yang menuntun bahkan arah langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba selesai berbicara, kiranya Roh Kudus Allah sendiri yang memeteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga hati kami boleh terus diarahkan hanya kepadamu, mengembalikan segala pujian dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk firman-Nya yang telah diberitakan. Saya percaya kita semua telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saat ini mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan. Mari kita berdiri dan bersama kita kidungkan sebuah lagu yang berjudul The Lord Will Provide. Though troubles assail us and dangers affright, though friends should all fail us and foes all unite, yet one thing secures us, whatever betide. The Scripture assured us the Lord will provide. Will provide. The birds without barn or storehouse are fed. From them let us learn to trust for our bread. He sings what is fitting shall ne'er be denied. So long it is written, the Lord will provide. The Lord will provide. When Satan appears to stop up our path and filled us with fears, we triumph by faith. He cannot take from us, though of his stride, this heart-cheering promise, the Lord will provide. The Lord will provide. No strength of our own, nor goodness we claim, yet since we have known the Savior's great name, in this our strong tower, for safety we hide. The Lord is our power, the Lord will provide. The Lord will provide. The Lord will provide. Mari kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan bersama kita kidungkan doksologi.
semua ciptaan. Puji Dia hai segenap malaikat. Puji Bapa, Putra dan Roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang datang daripadanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa kita, di dalam kasih karunia-Nya melalui Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya mengiringi kita sepanjang tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya, untuk memiliki hati yang terus belajar, untuk tinggal diam dan percaya kepadanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.